dengan sewenang-wenang membuang limbah di Teluk Senunu. Hari ini kami menyatakan bahwa aktivitas pertambangan Indonesia sejak 10 abad yang lalu hingga saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Artinya apa? Pola penjajahan kolonialisme melalui pertambangan itu bukan saja telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, tapi juga di saat yang sama mampu merobek-robek kebijakan pemerintah yang telah disusun dari uang rakyat, yang hari ini hanya dipajang di perpustakaan-perpustakaan. Hari ini dengan niat yang sama kami datang di kantor ini mau menyampaikan bahwa hari ini dimanapun di Indonesia industri pertambangan telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat, telah melanggar sekian banyak undang-undang yang diperoleh oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa 10 abad yang lalu hingga kini negeri kita diporak-porandakan oleh industri pertambangan. Negeri kita dijadikan sebagai tempat sampah, sebagai WC, sebagai tempat pembuangan limbah. Tapi apa yang kita dapatkan? Di sana sini kemiskinan, di Teluk Senunu nelayan miskin, di Buyut nelayan miskin, di Teluk Palu nelayan miskin. Tambah galian C di mana-mana di Kota Palu, tapi nelayan tetap miskin. Ini fakta menunjukkan bahwa tidak ada suatu perubahan yang signifikan dalam pertambangan. Hari ini secara tegas kami menolak kepada PT Citra Palu Mineral yang sejak tahun 1997 telah menduduki lebih dari 56.000 hektar tanah di Kota Palu di Sulawesi Tengah yang berada di 6 blok. Kontrak karya ini adalah produk kolonialisme yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru melalui sistem hukum lex specialis, yang dimana tanah seluas itu dikuasai dan dengan mudah diperjualbelikan oleh para pemilik modal. Pertambangan yang cukup besar ini pula saat ini sedang melancarkan serangan-serangan di pedesaan. Serangan-serangan itu adalah serangan yang kemudian menciptakan kebohongan yang besar terhadap rakyat. Bahwa rakyat dijanjikan akan sejahtera oleh kontrak karya, bahwa rakyat akan dapat pekerjaan oleh kontrak karya, bahwa daerah akan dapat manfaat dari kontrak karya. Apa yang didapatkan dalam kontrak karya? Kontrak karya yang memberikan royalti 1% kepada daerah ini, yaitu CPM itu sendiri. Kantor, hanya kantor. Itu yang didapatkan dari 56.000 hektar. Tapi selebihnya, Bakri lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita baru tahu kemarin bahwa sejak tahun 2007, Bakri telah menjual tanah ini kepada Power PLC di Inggris. Tanpa persetujuan gubernur, tanpa persetujuan pemerintah daerah, Bakri dengan sepihak menjual tanah-tanah itu. Tapi celakanya, dari sejak Gubernur Aminuddin Ponulele sampai Luki Janggola, tidak ada yang bersikap terhadap PT CPM. Padahal jelas, di dalam kontrak kalian menegaskan bahwa pasal 16 itu pemerintah punya kewenangan untuk mengintervensi PT CPM selama perusahaan itu tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan manfaat dan bermasalah secara sosial ekologi. Ini jelas hak pemerintah, tapi ini diabaikan. Pemerintah justru menyerang Inco, menyerang perusahaan-perusahaan yang lain, tapi takut terhadap Bakri, takut terhadap CPM. Ini apa saudara-saudara sekalian? Apa yang kita dapatkan dari kontrak karya? Sudah jelas, Freeport selesai 40 tahun, Dumont selesai 40 tahun, ConocoPhillips selesai 40 tahun, ExxonMobil selesai 40 tahun. Tapi apa yang kita dapatkan? Kita cuma dapat lumpur, kita cuma dapat kemiskinan, kita cuma dapat debu, kita dapat banjir, kita dapat pencemaran, anak-anak kita kena kudis, kemiskinan merajalela. Itu yang diskreditkan oleh industri pertambangan di Indonesia. Karena kenapa? Negeri kita sama sekali tidak berdaya berhadapan dengan industri pertambangan. Undang-undang Minerba dibuat untuk menciptakan monopoli atas industri pertambangan di Indonesia oleh kapital-kapital asing. Yang kemudian hari ini perusahaan-perusahaan Cina berterbangan di mana-mana di Indonesia untuk mengkapling lahan-lahan. Tapi di mana polisi? Di mana tentara? Mereka
asing itu yang melipat gandakan keuntungan bagi negeri mereka. Menciptakan industri besar di Cina, menciptakan industri besar di Jepang. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia hanya mampu membangun industri tempe, industri tahu. Tidak ada industri di Indonesia yang dihasilkan dari industri pertambangan. Kita justru mendapatkan kemiskinan. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Rocky Janggola untuk membuka mata, karena saya kira Anda memahami masalah ini. Anda sangat paham bahwa kontrak karya itu tidak menguntungkan, bahwa model kontrak karya itu tidak memberikan kontribusi yang real terhadap rakyat Sulawesi Tengah. Maka kami mendesak hari ini kepada Bapak Gubernur Rocky Janggola untuk segera mengusulkan kepada Menteri membatalkan kontrak karya CPM, melakukan renegosiasi terhadap kontrak karya ini, meninjau kembali karena dianggap telah merugikan. Sekian tahun mereka beroperasi, tapi tidak ada kontribusi real terhadap rakyat di Sulawesi Tengah. Mereka dapat keuntungan hutang Kalipso sekian miliar per tahun dari penjualan tanah-tanah ini. Bagaimana mungkin daerah mau mendapatkan kekayaan, mau mendapatkan keuntungan di saat proses eksploitasi saja belum terjadi, mereka sudah meraup keuntungan yang begitu besar. Bagaimana setelah pertambangan dilakukan? Omong kosong besar soal tenaga kerja, omong kosong besar soal penyerapan tenaga kerja, itu bullshit. Fakta menunjukkan, studi kami di seluruh Indonesia, bahwa yang terjadi adalah tingkat migrasi mobilisasi tenaga kerja yang tinggi di suatu daerah. Penduduk lokal disingkirkan, bahkan ditembaki mati di ladang-ladang mereka. Mereka dianggap sebagai penyerobot di tanah sendiri. Ini fakta menunjukkan. Sekali lagi, bahwa alasan konstitusional lah yang menuntut kita hari ini untuk meninjau kontrak karya dimanapun. Karena kalau tidak dilakukan hari ini, maka masa depan kita akan berakhir seperti Freeport. Masa depan kita akan berakhir seperti NHR, akan berakhir seperti masyarakat Aceh, akan berakhir seperti di Jambi dan lain-lain. Di mana negeri kita dikuras, kekayaan alam kita dihancurkan. Tapi kita hanya bangga dengan korupsi, dengan kekerasan dan segala macam. Itulah yang dihasilkan dari industri pertambangan. Maka hari ini kami bersama kawan-kawan, selain menyesalkan sikap pemerintah yang hari ini tetap memberikan keleluasaan kepada kapital-kapital asing membuang limbah ke laut, mencemari hutan, mencemari udara lewat industrialisasi pertambangan. Yang kedua, kami mendesak sekali lagi kepada Bapak Gubernur Rocky Janggola untuk bersikap sama terhadap PT CPM sebagaimana sikap beliau terhadap PT Inco yang begitu tegas mau mengusir Inco dari Sulawesi Tengah. Apa perbedaan Inco dengan CPM? Sama-sama penjajah, sama-sama menguasai tanah, sama-sama mengambil tanah. Tidak ada perbedaan antara mereka. Tidak ada perbedaan. Ini sama-sama kapital asing yang 99% dikuasai oleh Bumi Asasi, yang 75% sahamnya dikuasai oleh Yahudi Pala Persi. Mereka ini keluarga Rothschild, keluarga penjajah di seluruh dunia. Mereka punya saham di Freeport, mereka punya saham di Rio Tinto. Itulah mereka, seolah orang yang menguasai dunia, yang menjajah kita. Tapi di mana polisi dan tentara? Mereka justru menjaga-jaga korporasi itu. Mereka menjaga pengurasan negeri ini. Mereka sama sekali tidak berani untuk melakukan disorientasi terhadap pertambangan. Harusnya polisi-polisi kita sadar bahwa undang-undang kita yang sebetulnya itu adalah pasal 33. Jelas sekali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak negara dan sewenang-wenangnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi? Fakta menunjukkan, kawan-kawan, lebih dari 1.000 izin pertambangan di seluruh Indonesia dikuasai oleh pihak asing, dikuasai oleh Cina, dikuasai oleh Jepang, dikuasai oleh Rusia, dikuasai oleh Kanada, dan dikuasai oleh Brasil. Apa yang terjadi? Kita makanya jangan salah saudara-saudara sekalian, bahwa mulai dari biji mata, rambut mata, sampai ujung kaki, motor, dan lain-lain semua diimpor. Bahkan terakhir kemarin terasi dan tempe. Terasi dan tempe kita impor dari Singapura. Di mana luas Singapura itu, mana lebih besar dari luas Indonesia. Bisanya mereka mengimpor terasi ke kita. Ini kan lucu, tidak masuk akal. Sekian juta manusia Indonesia tidak sanggup membangun industri terasi, ini kan lucu.
Memalukan. Sangat memalukan negeri ini. Sangat benar-benar memalukan. Jika hari ini pemerintah tidak bersikap untuk menghalau pengaruh imperialisme, pengaruh penjajahan di bumi ini, maka saya yakin kemiskinan ini akan melipat gandakan dirinya di tahun-tahun selanjutnya. Jika itu tidak terjadi, kenapa demikian? Anda bisa hitung 56.000 hektar. Itu masuk di lebih dari 12 desa di Kecamatan Dondo. Berapa jumlah penduduk di sana yang ketika tanah-tanah mereka, hutan mereka mau makan apa mereka? Berapa sumbangan perusahaan tambang? Mereka yang memberikan sedekah melalui CSR. Itu pun dikorupsi oleh pejabat daerah, dikorupsi oleh Pak Camat, dikorupsi oleh kecamatan. Selebihnya dipakai untuk bayar polisi dan tentara untuk menjaga camp. Apa yang didapatkan oleh rakyat? Kita harus terbuka dan sadar. Mau jujur mengakui bahwa tambak telah menjajah negeri ini. Bahwa memang sejarah dunia adalah sejarah penaklukan karena ingin meraih emas, ingin meraih tembaga, ingin meraih batu bara, ingin meraih minyak. Itulah tujuan mereka datang ke sini, tidak ada yang lain. Kita dibikin seperti masyarakat kelas dunia, kelas 2 di dunia. Kita dibikin seperti masyarakat tidak beradab. Mereka melihat kita seperti binatang, ditembaki di tengah hutan, diinjak-injak di tengah hutan. Mereka melihat kita seperti binatang. Itulah mereka, itulah imperialisme. Mereka menganggap kita masyarakat kelas dunia, kelas 2 di dunia. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Sama sekali mereka tidak peduli dengan bagaimana nasib masyarakat di sekitarnya. Mereka hanya memikirkan keuntungan. Setelah keuntungan didapatkan dari Indonesia, kemudian mereka investasikan lagi di tempat lain, yang juga dia kehancurannya sama. Maka hari ini kami menyatakan bahwa kami menolak PT Citra Palo Mineral. Tidak ada alasan untuk menerima perusahaan ini. Hidup raya! Hidup raya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.